Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lukita Sari dengan NIM akhir 031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan larangan berjualan di trotoar. Kebijakan larangan berjualan di trotoar ini adalah peraturan yang melarang pedagang kaki lima atau biasa disebut dengan PKL untuk berjualan di trotoar. Kebijakan ini diberlakukan di berbagai kota di Indonesia dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi trotoar. Trotoar seharusnya digunakan sebagai jalur pejalan kaki, bukan tempat berjualan. Namun, keberadaan PKL ini di trotoar seringkali menghalangi pejalan kaki, terutama penyandang disabilitas, ibu hamil, dan lansia. Lalu, menciptakan ketertiban umum. PKL yang berjualan di trotoar seringkali menyebabkan kesemrawutan, kemacetan, dan masalah keberhasilan. Malah, kadang bisa menyebabkan kecelakaan. Lalu yang ketiga, meningkatkan estetika kota. Trotoar yang bersih dan tertib akan membuat kota terlihat lebih indah dan nyaman. Nah, larangan berjualan di trotoar ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu yang kedua, peraturan daerah atau Perda tentang ketertiban umum di masing-masing daerah. Nah, implementasi kebijakan ini seringkali menghadapi tantangan, antara lain yaitu penolakan dari PKL. Banyak PKL yang menggantungkan hidupnya dari berjualan di trotoar. Kemudian, kurangnya alternatif tempat berjualan. Pemerintah daerah perlu menyediakan tempat berjualan yang layak bagi PKL. Kemudian, penegakan hukum yang lemah. Masih banyak petugas yang tidak tegas dalam meningkatkan atau menindak PKL yang melanggar ini. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah PKL di trotoar, antara lain yaitu menyediakan tempat berjualan alternatif seperti pasar atau sentra PKL. Seringkali kita jumpai di kelurahan atau dekat-dekat kelurahan. Kemudian memberikan pelatihan dan bantuan modal kepada PKL. Lalu melakukan penertiban secara rutin, pemasangan spanduk yang berisi larangan berjualan di trotoar seperti yang dilakukan oleh Satpol PP di beberapa daerah. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah PKL di trotoar. Seperti pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para PKL atau mengadakan pertemuan khusus untuk para PKL dan menjelaskan secara rinci terkait kebijakan tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai kebijakan dari keputusan pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.